Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita sedikit menjelaskan tentang yayasan dan program yayasan ke depan. Yayasan kami yang kami bikin adalah Yayasan Padukuhan Sri Chandra Berawa. Di bawah yayasan ini ada dua peseraman pemangku yang ada di Denpasar, peseraman Padukuhan Sida Swasti, yang di Pikat peseraman Sri Taman Kesetra. Program dari kedua peseraman ini adalah untuk mengembangkan budaya, menggali budaya-budaya yang belum ada penjelasannya. Kami akan berusaha mendapatkan penjelasan dan bisa memberikan pada generasi muda berikutnya. Karena program ini sangat penting sekali. Karena program dari yayasan ini bukan berpijak dengan profit, keuntungan, tapi mutlak kebersamaan. Mutlak dengan kebersamaan untuk mencerdaskan umat. Seperti yang dijelaskan tadi oleh salah satu narasumber, kita selama ini mungkin ketakutan beragama karena selalu didogma dengan aturan-aturan yang tidak jelas, bahwa sehingga dengan proses seperti ini sekian banyak umat yang beralih keyakinan, mungkin beralih agama. Nah, mulai dari sekarang ide dengan yayasannya ini dan peseraman-peseraman yang ada di sini, mulai kita akan memberikan suatu pembelajaran untuk generasi muda, terutama murid-murid, siswa-siswa yang perlu kita berikan pemahaman. Namun sebelum memberikan kepada siswa, para pemangku yang ada di peseraman ini harus wajib lebih dahulu tahu tentang pemahaman bagaimana beragama, bagaimana berupacara, sehingga dengan para pemangku yang sebagai motornya nanti mereka mempunyai pemahaman yang bagus, kedepannya bisa memberikan penjelasan yang baik terhadap generasi muda, pada anak-anak terutama. Ini program dari yayasan kita. Karena hanya dengan jalan seperti ini saja baru kita akan bisa mempertahankan budaya. Kita mencerdaskan umat yang selama ini ketakutan, sehingga umat itu berani beragama, berani berupacara. Yang dulunya sangat takut setiap akan berbicara masalah upacara, sangat ketakutan karena masalah biaya dan lain sebagainya. Nah, yayasan inilah kita akan memberikan penjelasan atau pencerahan bagaimana kita berupacara yang satwika, yang betul-betul bisa mencapai tujuannya, mencapai tujuan dari sebuah yadinya. Nah, itu program dari yayasan dan peseraman-peseraman kami di sini. Nah, itu sedikit dijelaskan tentang Bhairawa. Apa itu Bhairawa? Nah, kalau menyinggung tentang Bhairawa itu sebuah ajaran suci para leluhur di zaman Nusantara. Sangat suci. Cuman ada beberapa periode masa itu ada sebuah penghancuran nama baik, artinya dari sebuah ajaran yang sangat adiluhung sekali. Nah, nama Bhairawa itu sebenarnya sebutan untuk salah satu perwujudan Siwa, yaitu Rudra. Rudra yang disebut sebagai dewa Istadewata dari pemujaan untuk Bhairawa. Sebenarnya inti dari ajaran Bhairawa itu adalah cinta kasih. Karena di sana di salah satu lontar, yaitu lontar Chandra Berawa, disebutkan, mungkin ada beberapa lontar lainnya juga menyebutkan seperti itu. Karena intinya adalah cinta kasih. Di sana disebutkan, hormatilah tubuhmu, cintailah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah sebuah pelinggih atau tempat yang sangat suci. Setelah kamu bisa menghormati dan mencintai tubuhmu, carilah Tuhan dalam diri. Jadi selama ini ketika orang berbicara tentang Bhairawa selalu konotasinya negatif. Udah black magic seperti itu. Padahal inti ajarnya seperti yang dikatakan, bahwa bagaimana kita menghormati tubuh kita.
Bagaimana kita mencintai tubuh kita, karena tubuh kita adalah sebuah pelinggih, tempat suci. Setelah kita paham, mencintai, menghormati tubuh, kita mencari Tuhan yang ada dalam diri kita. Tidak pernah diajarkan dalam ajaran Berawatu bagaimana cara kita untuk menyakiti orang, bagaimana kita membunuh orang, tidak pernah diajarkan. Itu sekilas singkat. Yesus